Suami menjatuhkanku talak 3, di depan anakku. Lalu dia berteriak, "Kemasi barang-barangmu. Kalian hanya punya waktu 24 jam untuk keluar dari rumah ini. Istri baruku yang akan tinggal di sini." Saat itu aku memeluk anakku, dan hanya tersenyum. Dalam 24 jam ke depan, kupastikan dia yang akan kehilangan segalanya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu matahari bersinar terang menembus jendela kaca ruang makan yang besar, namun kehangatannya sama sekali tidak terasa di dalam rumah mewah itu. Udara di dalam ruangan terasa begitu dingin dan mencekam, seolah ada badai besar yang sedang tertahan dan siap meledak kapan saja. Hanum duduk di kursi makan dengan tenang, tangannya memegang sendok kecil berisi nasi goreng. Di sebelahnya duduk Bintang, putra semata wayangnya yang baru berusia 5 tahun. Anak laki-laki itu menunduk takut, matanya melirik gelisah ke arah tangga di mana suara langkah kaki berat terdengar menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Hanum berusaha tetap tersenyum lembut pada Bintang, mengusap punggung anaknya pelan agar ia mau membuka mulut dan menghabiskan sarapannya. Hanum mengenakan kerudung instan sederhana dan pakaian rumah yang rapi, wajahnya tidak memancarkan ketakutan sedikitpun meski ia tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Suara dentuman keras mengejutkan mereka berdua. Sebuah koper besar berwarna gelap dilemparkan dari arah tangga dan mendarat tepat di tengah ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan. Roda koper itu berputar liar sebelum akhirnya koper itu terguling dan berhenti menghantam kaki meja hias. Bintang tersentak kaget dan langsung memeluk lengan Hanum dengan erat. Tubuh kecilnya gemetar. Hanum meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatap lurus ke arah tangga. Di sana berdiri Tony, suaminya, dengan wajah merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Tony mengenakan kemeja kerja yang lengan bajunya digulung berantakan, dasinya longgar, dan rambutnya acak-acakan. Napasnya memburu, seolah keberadaan Hanum dan Bintang di rumah itu adalah sumber segala masalah dalam hidupnya. Tony berjalan cepat menghampiri meja makan dengan tatapan nyalang. Ia tidak peduli pada Bintang yang ketakutan. Dengan suara lantang yang menggelegar memenuhi seluruh penjuru rumah, Tony menunjuk wajah Hanum. Ia berkata bahwa ia sudah muak dengan semua ini. Ia muak melihat wajah Hanum yang sok suci dan membosankan setiap pagi. Tony berteriak bahwa ia ingin hidup baru, hidup yang lebih bergairah dan membanggakan, bukan hidup datar bersama wanita yang hanya tahu mengurus rumah seperti Hanum. Hanum hanya diam mendengarkan caci maki itu tanpa memotong sepatah kata pun. Ia menatap mata suaminya dengan tatapan datar yang sulit diartikan, seolah ia sedang melihat orang asing yang sedang meracau di pinggir jalan, bukan lelaki yang sudah menikahinya selama 6 tahun. Puncak kemarahan Tony meledak saat ia memukul meja makan dengan telapak tangannya. Piring dan gelas berdenting ngeri. Tony menarik napas panjang dan dengan tegas mengucapkan kalimat keramat itu. Ia menjatuhkan talak 3 kepada Hanum saat itu juga. Ia menegaskan bahwa mulai detik ini, Hanum bukan lagi istrinya. Tidak ada lagi kesempatan rujuk, tidak ada lagi diskusi. Tony menyatakan bahwa ia sudah bebas dan Hanum tidak lagi memiliki hak apapun atas dirinya. Bintang mulai menangis mendengar bentakan ayahnya, tetapi tangisannya tertahan karena ia terlalu takut untuk bersuara. Hanum segera memeluk kepala Bintang dan menempelkannya ke dadanya, menutup telinga anaknya agar tidak mendengar kalimat kejam selanjutnya yang akan keluar dari mulut Tony. Setelah menjatuhkan talak, Tony berkacak pinggang dan memberikan ultimatum yang tidak masuk akal. Ia menunjuk koper yang tergeletak di lantai dan berkata dengan nada mengancam. Tony memberi waktu tepat 24 jam dari sekarang untuk Hanum dan Bintang angkat kaki dari rumah itu. Ia tidak mau tahu kemana mereka akan pergi. Tony mengatakan bahwa besok pagi, tepat pukul 8, istri barunya yang bernama Laras akan pindah ke rumah ini. Tony ingin rumah ini bersih dari jejak Hanum dan Bintang saat Laras datang. Ia tidak ingin Laras melihat barang-barang rongsokan milik Hanum atau mainan Bintang yang berserakan. Tony menegaskan bahwa Laras adalah wanita berkelas yang pantas menjadi nyonya rumah di istana mewah ini, menggantikan Hanum yang menurutnya tidak selevel dengan kesuksesannya sekarang. Hanum menatap jam dinding besar yang tergantung di ruang tengah. Jarum jam menunjukkan pukul 8 pagi. Itu artinya ia punya waktu sampai pukul 8 pagi esok hari. Bukannya memohon atau menangis histeris seperti yang diharapkan Tony, Hanum malah mengangguk pelan. Reaksi tenang Hanum justru membuat Tony semakin kesal. Tony berharap Hanum akan bersimpu di kakinya, memohon agar tidak diusir, atau setidaknya menangis meraung-raung meminta belas kasihan demi anak mereka. Namun, Hanum tetap duduk tegak dengan martabat yang utuh. Tony mendengus kasar, merasa Hanum hanya berpura-pura kuat.
Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Hanum dan berbisik dengan nada mengejek, bahwa Hanum akan menyesal, karena telah menjadi istri yang tidak berguna. Tony menyombongkan diri bahwa ia yang memiliki segalanya. Rumah ini, mobil-mobil di garasi, dan perusahaan yang sedang naik daun itu, semuanya adalah miliknya. Hanum dan Bintang hanyalah penumpang yang kini harus turun, karena supirnya sudah bosan. Setelah melampiaskan amarahnya, Tony mengambil kunci mobilnya dari atas meja dan berjalan keluar. Ia berkata akan menjemput Laras untuk berbelanja perabotan baru dan merayakan kebebasannya. Tony memperingatkan sekali lagi agar saat ia kembali nanti malam, sebagian besar barang Hanum sudah harus berada di dalam kardus. Suara pintu depan yang dibanting keras menjadi penutup adegan pagi itu. Hening kembali menyelimuti ruang makan. Hanya suara isak tangis lirih Bintang yang terdengar. Hanum melepaskan pelukannya perlahan, menangkup wajah mungil putranya, dan menghapus air mata di pipi gembil itu dengan ibu jarinya. Bintang bertanya dengan suara bergetar, apakah mereka akan menjadi gelandangan, dan mengapa ayah begitu marah pada mereka. Kata ibu yang diucapkan Bintang terdengar begitu menyayat hati. Hanum tersenyum, kali ini senyumannya berbeda. Bukan senyum pasrah, melainkan senyum penuh keyakinan yang menenangkan. Hanum berkata pada Bintang agar tidak perlu takut. Ia berjanji bahwa mereka tidak akan menjadi gelandangan. Hanum meminta Bintang untuk percaya pada ibu. Hanum berbisik bahwa ayah sedang bingung dan tidak tahu apa yang dia ucapkan. Hanum kemudian mengajak Bintang untuk melanjutkan sarapannya, karena mereka butuh tenaga. Bintang yang sangat percaya pada ibunya perlahan mulai tenang, meskipun matanya masih basah. Hanum menyuapkan nasi goreng terakhir ke mulut Bintang, lalu berdiri merapikan piring kotor. Di dalam hatinya, api yang dingin mulai menyala. Tony tidak tahu bahwa rumah mewah tempat mereka berdiri, sertifikat tanahnya, bahkan saham mayoritas perusahaan yang Tony banggakan, semuanya bukanlah atas nama Tony. Semua aset itu adalah warisan dari ayah Hanum yang dikelola melalui sebuah dana amanat yang sangat ketat. Tony hanyalah direktur yang ditunjuk untuk mengelola, dan rumah ini dibeli menggunakan uang Hanum dengan klausul pemisahan harta yang ditandatangani Tony, tanpa membacanya dengan teliti 6 tahun lalu, karena saat itu Tony terlalu silau dengan cinta dan janji manis. Hanum berjalan menuju ruang kerjanya yang terkunci rapat di lantai bawah. Ia membuka laci mejanya, mengambil sebuah ponsel khusus yang jarang ia gunakan. Ia menekan nomor kontak yang dinamai Pak Haryo. Panggilan tersambung dalam 2 dering. Hanum berbicara dengan nada yang sangat dingin dan tegas, berbeda jauh dengan nada lembut yang ia gunakan pada Bintang tadi. Ia memerintahkan Pak Haryo untuk mempersiapkan semua dokumen pengambil alihan aset dan pembekuan rekening atas nama Tony. Ia meminta semuanya dieksekusi besok pagi tepat pukul 8, bersamaan dengan habisnya waktu 24 jam yang diberikan Tony. Hanum menutup telepon dan menatap keluar jendela, menatap taman yang ia rawat sendiri. Besok pagi, Tony akan menyadari bahwa ia baru saja mengusir pemilik rumah dari rumahnya sendiri. Matahari mulai meninggi, menunjukkan waktu tengah hari yang terik. Hanum sedang berada di ruang tengah, bukan untuk mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus, melainkan menyusun mainan Bintang agar terlihat rapi. Ia ingin rumah ini terlihat sempurna, bukan seperti kapal pecah. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar nyaring dari depan gerbang, diikuti oleh deru mesin mobil yang ia kenali sebagai mobil Tony. Namun, Tony seharusnya sedang bekerja. Hanum mengintip dari balik tirai tipis dan melihat mobil Tony masuk ke halaman, tetapi kali ini Tony tidak sendiri. Seorang wanita turun dari kursi penumpang dengan gaya yang sangat mencolok. Wanita itu mengenakan pakaian modis yang ketat dan sepatu hak tinggi yang berkilauan. Itu adalah Laras. Hanum mengenali wajah itu dari foto-foto yang pernah ia temukan di ponsel Tony, secara tidak sengaja beberapa bulan lalu. Tony dan Laras berjalan masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu, seolah-olah mereka adalah raja dan ratu yang sedang memasuki istana mereka. Laras langsung melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan meremehkan. Ia tidak menyapa Hanum yang berdiri di dekat sofa. Sebaliknya, Laras langsung mengomentari gorden rumah yang menurutnya warnanya terlalu kusam dan kuno. Ia berkata pada Tony dengan suara manja yang dibuat-buat bahwa hal pertama yang harus mereka lakukan besok adalah membuang gorden jelek itu dan menggantinya dengan yang impor dari Eropa. Tony tertawa dan merangkul pinggang Laras, mengiyakan semua perkataan wanita itu sambil sesekali melirik Hanum dengan tatapan mengejek, seolah ingin memamerkan bahwa wanita pilihannya kali ini jauh lebih selera tinggi daripada Hanum. Hanum hanya diam, berdiri mematung sambil memperhatikan tingkah laku mereka. Ia tidak marah. Ia justru merasa kasihan melihat betapa bodohnya mereka berdua. Laras kemudian berjalan menuju lemari pajangan kristal milik Hanum. Tangan Laras menyentuh vas bunga kesayangan almarhum ayah Hanum. Dengan kasar,
Laras menggeser vas itu dan mengatakan bahwa barang rongsokan seperti ini tidak pantas ada di rumah modern yang akan ia tempati. Hanum menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Bukan karena cemburu, tetapi karena tangan kotor Laras menyentuh barang peninggalan ayahnya. Namun, Hanum menahan diri. Ia tidak boleh merusak rencananya. Biarlah Laras merasa menang hari ini, karena besok ia akan jatuh sekeras-kerasnya. Saat itu, Bintang berlari keluar dari kamarnya membawa robot mainan kesayangannya. Ia ingin memperlihatkan mainan itu pada ibunya. Namun, langkah Bintang terhenti saat melihat ada wanita asing di ruang tamu. Laras menatap Bintang dengan tatapan jijik, seolah melihat serangga pengganggu. Laras bertanya pada Tony mengapa anak itu masih ada di sini dan belum dikemas. Tony menjawab dengan enteng bahwa besok pagi anak itu juga akan pergi. Laras kemudian mendekati Bintang, membungkuk sedikit, dan berkata dengan nada ketus agar Bintang tidak berlarian di dalam rumah, karena nanti bisa merusak lantai marmer yang mahal. Laras juga menyentil mainan di tangan Bintang hingga terjatuh ke lantai. Bintang terkejut dan mundur ketakutan, matanya berkaca-kaca mencari perlindungan ibunya. Melihat anaknya diperlakukan kasar, naluri keibuan Hanum tersentuh. Ia melangkah cepat, berdiri di antara Laras dan Bintang, menjadi tameng bagi putranya. Dengan suara rendah namun penuh penekanan, Hanum memperingatkan Laras untuk tidak menyentuh atau membentak anaknya. Hanum menatap mata Laras tajam, membuat nyali wanita itu sedikit menciut. Laras mundur selangkah, lalu mengadu pada Tony bahwa mantan istrinya sangat kasar dan tidak tahu sopan santun pada tamu. Tony langsung membela Laras, membentak Hanum agar tahu diri karena ia hanyalah orang yang menumpang sampai besok pagi. Tony menyuruh Hanum untuk segera membuatkan minuman dingin untuk Laras, karena cuaca di luar sangat panas. Perlakuan Tony yang memperlakukan Hanum seperti pembantu di rumahnya sendiri sungguh keterlaluan, namun Hanum lagi-lagi memilih untuk tidak melawan secara fisik. Hanum menyuruh Bintang masuk kembali ke kamar dan mengunci pintu. Setelah memastikan anaknya aman, Hanum berjalan ke dapur dengan tenang. Ia menyiapkan 2 gelas air mineral dingin di atas nampan. Tidak ada teh manis atau kopi, hanya air mineral biasa. Ia tidak sudi membuang tenaga lebih untuk melayani mereka. Saat Hanum kembali ke ruang tamu membawa nampan, ia melihat Laras sudah duduk santai di sofa favorit Hanum, dengan kaki disilangkan, sementara Tony duduk di sampingnya sambil memijat bahu Laras. Mereka sedang membicarakan rencana renovasi kamar utama. Laras ingin dindingnya dijebol agar kamarnya lebih luas, dan ia ingin walk-in closet yang besar untuk menyimpan koleksi tas mahalnya. Tony menyanggupi semua permintaan itu dengan mudah, menjanjikan uang yang banyak untuk merenovasi rumah segera setelah Hanum pergi. Hanum meletakkan gelas di meja dengan sedikit hentakan, membuat Tony dan Laras menoleh. Hanum mempersilakan mereka minum dengan nada datar. Tony mencibir melihat hanya air mineral yang disajikan, namun ia tetap meminumnya karena haus. Laras memandang gelas itu dengan ragu, lalu meminumnya sedikit sambil mengeluh bahwa airnya kurang dingin. Hanum berdiri tegak di hadapan mereka dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin mereka sampaikan, karena ia harus kembali mengurus Bintang. Tony tertawa sinis, berkata bahwa Hanum seharusnya sibuk berkemas, bukan mengurus Bintang. Tony mengingatkan sisa waktu Hanum tinggal kurang dari 20 jam lagi. Laras menimpali dengan sombong, ia berkata pada Hanum agar jangan lupa membersihkan kamar mandi sebelum pergi, karena ia tidak mau menggunakan kamar mandi yang kotor bekas orang lain. Laras juga mengatakan bahwa ia akan membawa tim pembersih profesional besok, jadi Hanum sebaiknya tidak meninggalkan sampah sedikit pun. Hanum mengangguk pelan, seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang membuat Laras merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang disembunyikan Hanum. Hanum berkata bahwa ia menjamin rumah ini akan sangat bersih besok, bersih dari segala hal yang kotor dan tidak pantas. Tony dan Laras mengira Hanum menyetujui perintah mereka, padahal dalam hati Hanum, definisi kotoran yang ia maksud adalah Tony dan Laras sendiri. Setelah menghabiskan minumannya, Tony dan Laras bangkit berdiri. Tony berkata ia harus kembali ke kantor sebentar untuk mengurus beberapa tanda tangan proyek, dan ia akan mengantar Laras pulang dulu. Tony berjanji pada Laras bahwa besok mereka akan tidur di rumah ini bersama sebagai suami istri yang sah secara agama dan negara, setelah ia mengurus administrasi perceraiannya nanti. Mereka berjalan keluar sambil bergandengan tangan, meninggalkan Hanum yang masih berdiri tegak di tengah ruang tamu. Setelah mobil Tony menghilang dari pandangan, Hanum mengunci pintu depan rapat-rapat. Ia kembali ke ruang kerjanya, mengambil ponsel, dan melihat pesan masuk dari Pak Haryo. Pesan itu berisi konfirmasi bahwa tim audit independen dan pihak kepolisian sudah siap sedia untuk besok pagi. Hanum membalas pesan itu dengan singkat, meminta agar Pak Haryo juga membawa sertifikat asli rumah yang selama ini disimpan di brankas bank.
Hanum ingin melihat wajah Tony saat tahu bahwa ia tidak memiliki hak sejengkal pun atas tanah yang ia injak. Malam itu, Hanum tidak tidur. Ia menghabiskan waktu menemani Bintang, membacakan dongeng, dan meyakinkan putranya bahwa besok akan menjadi hari kemenangan mereka. Hanum menatap langit-langit kamar, menghitung mundur waktu yang tersisa. Waktu bagi Tony untuk menikmati hayalannya semakin menipis. Malam semakin larut dan suasana di luar rumah mewah itu begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan dari arah taman samping. Di dalam rumah, Bintang sudah terlelap di kamarnya setelah lelah menangis seharian. Hanum memastikan selimut menutupi tubuh mungil putranya dengan sempurna, mengecup keningnya sekilas, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah tanpa suara. Hanum tidak menuju ke kamar tidurnya sendiri, melainkan melangkah menuju ruang kerja yang terletak di sudut lantai 1. Ruangan itu biasanya dikuasai oleh Tony untuk urusan kantor, tempat di mana Tony sering membanggakan diri melakukan panggilan bisnis penting dan merokok cerutu mahalnya. Namun malam ini, ruangan itu terasa berbeda. Hanum masuk dan menyalakan lampu meja yang cahayanya temaram, menciptakan bayangan panjang di dinding yang dipenuhi rak buku. Hanum duduk di kursi kulit besar yang biasanya diduduki Tony. Kursi itu terasa dingin. Ia membuka laci meja yang terkunci dengan kunci cadangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat di dalam kotak perhiasannya. Tony yang ceroboh tidak pernah mengganti kunci duplikat itu sejak mereka menikah. Di dalam laci, Hanum menemukan tumpukan berkas yang berantakan. Ia mulai memilahnya satu persatu dengan teliti. Matanya yang tajam menelusuri setiap angka dan kalimat dalam dokumen-dokumen perusahaan. Ia menemukan bukti-bukti pengeluaran fiktif yang dilakukan Tony selama 2 tahun terakhir. Tony telah memindahkan sejumlah besar dana perusahaan ke rekening pribadi yang disamarkan atas nama orang lain, dan Hanum tahu persis siapa orang lain itu. Jejak aliran dana itu mengarah pada kerabat jauh laras. Tony begitu bodoh, karena merasa Hanum tidak akan pernah memeriksa hal-hal rumit seperti ini. Tony selalu menganggap Hanum hanyalah wanita rumahan yang tidak mengerti pembukuan. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan dibuka dengan kasar. Langkah kaki berat Tony terdengar menggema di lorong, diiringi siulan riang yang menyakitkan telinga. Tony baru saja pulang setelah mengantar Laras, hatinya sedang berbunga-bunga membayangkan kehidupan barunya besok. Tony melongokkan kepalanya ke dalam ruang kerja saat melihat ada cahaya lampu yang menyala. Senyum di wajahnya lenyap seketika berganti dengan tatapan sinis saat melihat Hanum duduk di kursinya. Tony berjalan masuk dengan angkuh, jas kerjanya tersampir di bahu, dan dasinya sudah dilepas. Ia bertanya dengan nada mengejek apa yang sedang dilakukan Hanum di sana. Tony menuduh Hanum pasti sedang menghitung sisa uang belanja atau mencari barang berharga yang bisa dicuri sebelum diusir besok pagi. Tony tertawa renyah, meremehkan Hanum yang menurutnya sedang berusaha mengais remah-remah terakhir. Hanum tidak panik. Tangannya dengan tenang menumpuk dokumen penggelapan pajak itu di bawah tumpukan majalah bisnis yang ada di meja, menyembunyikannya dari pandangan Tony. Hanum menjawab dengan suara datar bahwa ia hanya sedang merapikan beberapa dokumen lama yang mungkin penting, agar tidak tercecer saat Tony dan istri barunya menempati rumah ini. Hanum beralasan bahwa ia tidak ingin dituduh membawa lari dokumen penting perusahaan nantinya. Jawaban itu terdengar masuk akal bagi Tony yang egonya sedang melambung tinggi. Tony mendengus, lalu mendekat ke meja. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap Hanum dengan tatapan mengintimidasi. Tony berkata bahwa Hanum tidak perlu repot-repot bersikap baik di saat-saat terakhir. Tony mengingatkan bahwa besok pagi, tepat pukul 8, Satpam Kompleks akan datang untuk memastikan Hanum keluar jika ia masih berani menampakkan batang hidungnya. Tony kemudian melihat sebuah map tebal berwarna gelap di ujung meja. Itu adalah map berisi sertifikat asli tanah dan bangunan rumah ini, serta akta pendirian perusahaan yang asli. Tangan Tony terulur hendak mengambil map itu. Jantung Hanum berdegup kencang, namun wajahnya tetap tenang laksana air danau yang tidak beriak. Jika Tony membuka map itu dan membacanya dengan teliti, ia akan menyadari bahwa namanya tidak tercantum sebagai pemilik aset manapun. Hanum harus mengalihkan perhatian Tony secepatnya. Sebelum tangan Tony menyentuh map itu, Hanum tiba-tiba bertanya tentang Bintang. Hanum bertanya apakah Tony benar-benar tidak akan memberikan nafkah sedikitpun untuk anaknya sendiri setelah mengusir mereka. Pertanyaan itu memancing emosi Tony seketika. Tony menarik tangannya kembali dan mulai berteriak, melupakan map itu. Tony menunjuk-nunjuk wajah Hanum, mengatakan bahwa ia akan memikirkan nasib Bintang nanti jika Hanum bisa bersikap kooperatif. Tapi untuk saat ini, Tony menegaskan bahwa ia tidak mau hartanya berkurang sepeser pun untuk wanita yang sudah ia talak. Tony terlalu sibuk membela diri dan memamerkan kekuasaannya, sehingga ia lupa pada map yang hampir ia buka tadi. Setelah puas memaki, Tony berbalik badan dan berjalan keluar ruangan.
Ia berkata bahwa ia butuh tidur nyenyak di kasur empuknya untuk terakhir kalinya sebelum kasur itu diganti baru oleh Laras besok. Tony membanting pintu ruang kerja saat keluar, meninggalkan Hanum sendirian lagi dalam keheningan. Hanum menghembuskan napas panjang yang sedari tadi ia tahan. Ia segera mengambil map berisi sertifikat itu, dan memasukkannya ke dalam tas tangan besarnya yang ia letakkan di lantai. Malam itu, Hanum tidak kembali ke kamar tidur utama yang kini ditempati Tony. Ia memilih tidur di kamar bintang, memeluk putranya erat-erat. Di dalam kegelapan kamar, mata Hanum tetap terbuka lebar menatap langit-langit. Otaknya terus berputar menyusun rencana untuk besok pagi. Ia membayangkan wajah ayahnya yang sudah tiada, pria bijaksana yang mewariskan segalanya untuk Hanum dan berpesan agar Hanum menjadi wanita yang mandiri. Ayahnya dulu pernah berkata bahwa suami adalah titipan, tetapi harga diri dan kecerdasan adalah milik sendiri yang harus dijaga. Hanum bersyukur ia mendengarkan nasihat pengacara ayahnya untuk membuat perjanjian pisah harta dan struktur kepemilikan saham yang rumit tanpa sepengetahuan Tony di awal pernikahan mereka. Saat itu Tony terlalu sibuk dengan euforia pernikahan, sehingga ia menandatangani tumpukan dokumen tanpa membacanya. Mengira itu hanya formalitas administrasi biasa. Ketidaktelitian Tony di masa lalu adalah senjata Hanum di masa kini. Waktu terus berjalan lambat. Jam dinding di ruang tengah berdentang menunjukkan pukul 3 pagi. Hanum bangun untuk mengambil air wudhu dan menunaikan salat malam. Ia bersujud lama sekali, menumpahkan segala rasa sakit, kecewa, dan amarahnya kepada Tuhan. Ia memohon kekuatan agar besok ia tidak goyah, agar ia bisa melindungi bintang, dan agar keadilan bisa ditegakkan. Setelah selesai berdoa, hati Hanum terasa jauh lebih ringan dan kuat. Ia melipat mukenanya dengan rapi. Fajar sebentar lagi akan menyingsing. Matahari pagi besok bukan hanya akan menerangi bumi, tetapi juga akan menyingkap semua kebohongan dan keserakahan yang selama ini tertutup rapat di rumah ini. Hanum menatap wajah damai bintang yang masih tertidur. Ia berjanji dalam hati, besok tidak akan ada air mata kesedihan. Yang ada hanyalah air mata penyesalan dari mereka yang telah menzalimi anak yatim piatu seperti dirinya dan anak kecil tak berdosa seperti bintang. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi, membawa kehangatan yang kontras dengan suasana beku di dalam rumah. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. 1 jam lagi batas waktu yang diberikan Tony akan habis. Kesibukan sudah terlihat di halaman depan. Sebuah truk besar berwarna kuning cerah berhenti tepat di depan pagar rumah, menghalangi jalan. Beberapa orang kuli angkut berseragam mulai menurunkan kardus-kardus besar dan perabotan mewah yang masih terbungkus plastik. Laras berdiri di samping truk dengan gaya memerintah. Ia mengenakan kacamata hitam lebar dan topi lebar, seolah ia adalah selebriti yang sedang pindahan. Ia berteriak pada para pekerja agar berhati-hati membawa sofa kulit impiannya. Suara Laras yang cempreng terdengar sampai ke dalam rumah, merusak ketenangan pagi. Di dalam rumah, Tony sudah bangun dan berpakaian rapi. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, siap menyambut hidup barunya. Ia berjalan mengelilingi rumah, mengecek setiap ruangan. Tony mengharapkan melihat tumpukan koper Hanum di ruang tamu, atau setidaknya melihat rumah yang sudah kosong melompong. Namun, betapa terkejutnya Tony saat ia masuk ke ruang keluarga. Di sana, Hanum dan Bintang sedang duduk santai di sofa panjang sambil menonton kartun di televisi. Bintang sudah mandi dan wangi, mengenakan pakaian bermain yang bagus. Hanum juga sudah rapi dengan jilbabnya, wajahnya segar tanpa jejak tangisan. Tidak ada satupun koper atau kardus di sekitar mereka. Barang-barang hiasan rumah masih pada tempatnya. Foto-foto pernikahan mereka yang seharusnya sudah diturunkan juga masih terpajang di dinding. Meskipun Hanum sudah tidak peduli lagi pada foto itu. Amarah Tony langsung meledak melihat pemandangan itu. Wajahnya memerah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia melangkah lebar mendekati mereka dan mematikan televisi dengan kasar. Bintang tersentak kaget dan langsung merapat ke tubuh ibunya. Tony berteriak menanyakan apa yang sedang terjadi. Ia bertanya mengapa barang-barang belum dikemas dan mengapa mereka masih duduk santai seolah tidak terjadi apa-apa. Tony mengingatkan dengan suara menggelegar bahwa waktu mereka tinggal kurang dari 1 jam. Ia mengancam akan menyeret mereka keluar paksa jika dalam 5 menit mereka tidak beranjak. Hanum menatap Tony dengan tatapan yang sangat tenang, tatapan yang membuat Tony merasa aneh. Hanum menjawab bahwa mereka sudah siap. Mereka tidak perlu berkemas karena mereka tidak akan pergi kemana-mana. Tony tertawa, tawa yang terdengar seperti orang gila. Ia mengira Hanum sedang berhalusinasi atau mengalami gangguan jiwa, karena stres diceraikan. Tony mencengkeram lengan Hanum, memaksanya berdiri. Namun Hanum menepis tangan Tony dengan kasar, sebuah tindakan perlawanan fisik yang belum pernah Hanum lakukan sebelumnya. Tony terbelalak kaget. Hanum berdiri tegak, mensejajarkan tingginya dengan Tony,
dan berkata dengan suara dingin bahwa Tony tidak berhak menyentuhnya lagi karena mereka sudah bukan suami istri. Pada saat yang bersamaan, pintu depan terbuka lebar. Laras masuk dengan langkah terburu-buru diikuti oleh 2 orang kuli angkut yang membawa sofa. Laras langsung menjerit histeris saat melihat sofa lama masih ada di tempatnya. Ia memaki Hanum, menyebutnya wanita tidak tahu diri yang menghambat kebahagiaannya. Suasana semakin kacau. Laras memerintahkan kuli angkut untuk mengeluarkan paksa sofa lama yang diduduki Bintang. Kuli angkut itu tampak ragu melihat ada anak kecil di sana, tetapi Laras terus mendesak dengan ancaman tidak akan membayar upah mereka. Bintang mulai menangis ketakutan melihat orang-orang asing yang hendak mengambil tempat duduknya. Tony ikut memanaskan suasana, ia menarik tangan Bintang agar menyingkir. Hanum langsung menahan tangan Tony kuat-kuat. Matanya menyalang tajam. Hanum berkata bahwa jika Tony berani menyentuh Bintang sekali lagi, Tony akan menyesal seumur hidupnya. Tony yang sudah gelap mata mengangkat tangannya hendak menampar Hanum. Laras tersenyum puas di belakangnya, menantikan drama kekerasan itu. Tepat saat tangan Tony melayang di udara, bel pintu berbunyi sangat nyaring, berulang-ulang kali tanpa henti. Suara itu menghentikan gerakan Tony. Semua orang menoleh ke arah pintu yang masih terbuka lebar. Bukan taksi online yang dipesan Tony untuk mengusir Hanum, dan bukan pula tetangga yang datang berkunjung. Di ambang pintu berdiri 3 orang pria berbadan tegap mengenakan seragam polisi, didampingi oleh seorang pria parubaya berjas formal yang membawa tas kerja kulit. Itu adalah Pak Haryo, pengacara kepercayaan mendiang ayah Hanum, dan di belakangnya ada beberapa orang lagi yang mengenakan tanda pengenal dari bank dan lembaga audit. Wajah Pak Haryo tampak sangat serius dan tegas. Tatapannya langsung tertuju pada Tony yang masih berdiri dengan tangan terangkat. Tony menurunkan tangannya perlahan, wajahnya berubah bingung. Ia bertanya dengan nada gagap, ada urusan apa polisi datang ke rumahnya pagi-pagi begini. Tony mencoba bersikap wibawa, merapikan kerah kemejanya, dan melangkah maju menyambut mereka. Ia mengira mungkin ada masalah dengan truk Laras yang menghalangi jalan atau keluhan tetangga. Dengan percaya diri, Tony memperkenalkan dirinya sebagai pemilik rumah dan bertanya bagaimana ia bisa membantu bapak-bapak polisi. Namun, polisi itu tidak menjabat tangan Tony. Salah satu petugas melangkah maju dan bertanya apakah benar ini saudara Tony. Tony mengangguk. Petugas itu kemudian menyingkir sedikit, mempersilakan Pak Haryo untuk berbicara. Pak Haryo melangkah masuk melewati ambang pintu, sepatunya berbunyi tegas di lantai marmer. Ia tidak memandang Tony, melainkan menunduk hormat kepada Hanum dan menyapa Hanum dengan sebutan, Bu Hanum, yang sangat sopan. Setelah itu, barulah Pak Haryo berbalik menghadap Tony. Dengan suara yang lantang dan jelas, Pak Haryo berkata bahwa kedatangan mereka ke sini bukan untuk bertamu, melainkan untuk melaksanakan eksekusi pengambil alihan aset dan penyerahan surat panggilan pemeriksaan. Pak Haryo mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sertifikat kepemilikan yang sah, rumah ini, tanah ini, dan seluruh isinya adalah milik tunggal Ibu Hanum binti Ahmad. Saudara Tony tidak memiliki hak kepemilikan apapun di sini. Laras yang mendengar itu ternganga, kacamata hitamnya merosot ke hidung. Ia bertanya dengan suara melengking apa maksud pengacara itu. Tony tertawa gugup, wajahnya memucat, mencoba menyangkal bahwa pengacara itu pasti salah alamat atau salah data. Tony berteriak bahwa ia yang membangun perusahaan, ia yang membayar cicilan mobil, ia yang menjadi kepala keluarga. Pak Haryo dengan tenang memotong ucapan Tony. Ia menjelaskan bahwa perusahaan memang dikelola Tony, tetapi modal dan sahamnya 100% milik Yayasan Keluarga Hanum. Dan pagi ini, rapat pemegang saham luar biasa yang diwakili oleh Hanum sudah memutuskan untuk memecat Tony dari jabatannya sebagai direktur utama secara tidak hormat karena ditemukannya bukti penggelapan dana. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu seketika. Suara truk di luar seolah lenyap. Tony mundur beberapa langkah, kakinya terasa lemas. Ia menatap Hanum yang masih berdiri diam di samping Bintang. Hanum tidak tersenyum. Wajahnya datar tanpa ekspresi kemenangan yang berlebihan, namun aura kekuatannya begitu terasa. Hanum perlahan berkata pada Tony, memecah keheningan. Ia mengatakan bahwa waktu 24 jam yang Tony berikan sudah habis. Sekarang giliran Hanum yang menetapkan aturan. Hanum meminta polisi untuk mengamankan Tony dan menyuruh Laras untuk segera membawa pergi barang-barang rongsokannya dari halaman rumah Hanum sekarang juga. Situasi berbalik 180 derajat dalam hitungan detik. Tony yang tadinya merasa sebagai raja, kini terlihat seperti tikus yang terperangkap dalam jebakan yang ia gali sendiri. Keheningan yang terjadi setelah ucapan Pak Haryo terasa begitu berat dan mencekam, seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu ditarik keluar secara paksa. Tony berdiri mematung dengan wajah yang perlahan kehilangan rona kehidupannya,
menyisakan keketaran yang nyata di sudut bibirnya. Ia menatap Pak Haryo dengan tatapan kosong, seakan otak dan nalarnya menolak untuk memproses informasi yang baru saja didengarnya. Kalimat, pemecatan tidak hormat, dan penggelapan dana, berdengung di telinganya seperti suara lebah yang bising, mengacaukan konsentrasinya. Di belakang Tony, Laras menurunkan kacamata hitamnya sepenuhnya, memperlihatkan mata yang membelalak lebar karena campuran rasa kaget dan ketidakpercayaan. Wanita itu menoleh ke kiri dan ke kanan, menatap para polisi yang berdiri tegap dengan wajah datar, lalu beralih menatap Hanum yang masih berdiri tenang di samping putranya. Tidak ada lagi tawa mengejek atau komentar pedas tentang perabotan rumah tangga dari mulut Laras, yang ada kini hanyalah mulut yang ternganga bodoh. Pak Haryo, dengan sikap profesional yang dingin dan tanpa emosi, melangkah maju mendekati meja tamu. Ia meletakkan tas kerjanya, membuka kuncinya dengan bunyi klik yang tajam, dan mengeluarkan beberapa bundel dokumen tebal yang sudah ditandai dengan stiker berwarna di beberapa bagiannya. Ia membeberkan dokumen itu di hadapan Tony yang masih terpaku. Pak Haryo mulai menjelaskan dengan suara yang tenang namun menusuk, merinci satu persatu fakta hukum yang selama ini terkubur oleh ketidaktahuan dan keangkuhan Tony. Ia menunjuk pada sebuah pasal dalam akta notaris yang kertasnya sudah mulai menguning. Pak Haryo menjelaskan bahwa tanah dan bangunan rumah mewah ini dibeli tunai 6 tahun yang lalu menggunakan dana perwalian atas nama Hanum, tepat 2 bulan sebelum pernikahan mereka terjadi. Dalam hukum, harta bawaan yang diperoleh sebelum pernikahan adalah hak mutlak pemilik asalnya dan tidak bisa digugat gonogini, kecuali ada perjanjian lain. Dan sayangnya bagi Tony, tidak ada perjanjian pencampuran harta. Yang ada justru sebaliknya, sebuah perjanjian pisah harta yang Tony tanda tangani dengan terburu-buru di sela-sela fitting baju pengantin dulu, karena saat itu ia terlalu gengsi untuk membaca detail kontrak yang disodorkan oleh mendiang ayah Hanum. Tony menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha mengusir kenyataan pahit itu. Ia mulai berteriak menyangkal, suaranya parau dan penuh emosi. Ia mengklaim bahwa ia yang membayar biaya renovasi taman, ia yang membeli mobil-mobil di garasi, dan ia yang bekerja siang malam membesarkan perusahaan hingga keuntungannya melesat naik. Tony merasa tidak adil jika semua kerja kerasnya diabaikan begitu saja, hanya karena selembar kertas tua. Namun, Pak Haryo dengan sigap mengeluarkan dokumen kedua. Ini adalah dokumen audit keuangan perusahaan yang baru saja diselesaikan semalam oleh tim independen. Pak Haryo menunjukkan grafik aliran dana yang mencurigakan. Ia menjelaskan bahwa memang benar Tony bekerja keras. Tetapi Tony juga bekerja keras untuk memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadinya secara ilegal. Bonus-bonus besar yang Tony berikan untuk dirinya sendiri tanpa persetujuan pemegang saham, biaya perjalanan dinas fiktif yang ternyata digunakan untuk liburan bersama Laras ke luar negeri, serta pembelian barang-barang mewah yang diatasnamakan inventaris kantor padahal dipakai oleh Laras. Semua bukti itu terlampir lengkap dengan tanggal, jam, dan lokasi transaksi. Laras yang mendengar namanya disebut-sebut dalam kasus penggelapan uang mulai panik. Wajahnya pucat pasi. Ia mundur perlahan, berusaha menjauh dari Tony seolah-olah Tony adalah penyakit menular. Laras sadar bahwa jika ini berlanjut ke ranah hukum, ia bisa terseret sebagai penadah uang hasil kejahatan. Ia mencoba menyela pembicaraan, berkata dengan suara gemetar bahwa ia tidak tahu apa-apa soal asal-usul uang Tony. Ia berdalih bahwa Tony mengaku itu adalah uang hasil kerjanya sendiri yang halal. Laras berusaha mencuci tangan, mengorbankan Tony demi menyelamatkan dirinya sendiri. Tony menoleh menatap Laras dengan tatapan tidak percaya. Wanita yang 5 menit lalu memujinya setinggi langit, kini berbalik menikamnya saat situasi genting. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada ancaman penjara yang ada di depan mata. Hanum akhirnya melangkah maju. Ia melepaskan genggaman tangan Bintang perlahan, lalu meminta Yuli, asisten rumah tangganya, untuk membawa Bintang masuk ke kamar agar tidak menyaksikan kehancuran ayahnya lebih jauh. Setelah Bintang aman di dalam kamar, Hanum berdiri tepat di hadapan Tony. Jarak mereka hanya 1 meter, namun terasa ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka. Hanum menatap mata Tony dalam-dalam, mencari sisa-sisa lelaki yang dulu pernah ia cintai, namun ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah seorang pria asing yang serakah dan menyedihkan. Hanum berkata dengan suara rendah, bahwa ia sebenarnya sudah tahu tentang perselingkuhan Tony sejak 6 bulan lalu. Ia tahu tentang apartemen yang disewa Tony untuk Laras, ia tahu tentang hadiah-hadiah perhiasan, dan ia tahu tentang rencana Tony untuk menceraikannya. Hanum diam bukan karena bodoh atau lemah, melainkan karena ia mengumpulkan bukti. Ia ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba, Tony tidak akan bisa bangkit lagi. Hanum berkata bahwa ia memberikan kesempatan berkali-kali bagi Tony untuk jujur dan berubah, tetapi Tony justru semakin menjadi-jadi dan puncaknya adalah pengusiran pagi ini. Tony jatuh berlutut. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya yang mendadak terasa berat.
Ia menatap lantai marmer yang dingin, lantai yang ia kira miliknya namun ternyata bukan. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Ia mencoba meraih ujung pakaian Hanum, memohon belas kasihan. Tony berkata bahwa ia hilaf, ia diguna-guna, atau ia sedang stres berat. Ia mengeluarkan segala alasan klise untuk membenarkan tindakannya. Namun, Hanum mundur selangkah, menghindari sentuhan Tony seolah itu adalah najis. Hanum berkata tegas bahwa pintu maaf sudah tertutup rapat bersamaan dengan jatuhnya talak 3 yang Tony ucapkan dengan lantang dan sadar tadi pagi. Hanum mengingatkan Tony pada kalimatnya sendiri, bahwa ia ingin hidup bebas dan bahagia bersama Laras. Sekarang, Hanum mengabulkan permintaan itu. Tony bebas dari tanggung jawab sebagai suami dan ayah, dan ia dipersilakan berbahagia dengan Laras di luar sana, tanpa membawa sepeser pun harta dari rumah ini. Polisi yang sedari tadi diam akhirnya bergerak. Salah satu petugas membacakan hak-hak Tony sebagai tersangka kasus penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar. Mereka meminta Tony untuk kooperatif dan ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tony meronta saat petugas memegang lengannya, ia berteriak histeris memanggil nama Laras, meminta tolong pada wanita itu untuk menelepon kenalannya atau melakukan sesuatu. Tetapi Laras justru membuang muka, pura-pura sibuk dengan ponselnya, tidak mau terlibat. Tony diseret keluar dari rumah mewah yang selama ini ia banggakan. Teriakan dan umpatan Tony menggema di seluruh ruangan, menciptakan tontonan tragis tentang kejatuhan seorang pria yang lupa daratan. Hanum hanya menatap punggung Tony yang menjauh dengan tatapan datar. Tidak ada air mata, tidak ada rasa sesal. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia menoleh ke Pak Haryo dan mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Rumah ini akhirnya kembali bersih. Suasana di halaman depan rumah yang tadinya penuh dengan aura kesombongan kini berubah menjadi kekacauan total yang memalukan. Matahari semakin terik menyengat kulit, seolah alam semesta ikut memanaskan situasi yang sedang terjadi. Truk besar berwarna kuning yang membawa barang-barang pindahan Laras masih terparkir melintang, mesinnya menderu-deru mengeluarkan asap tipis yang menyesakkan napas. Para kuli angkut yang sejak tadi menunggu instruksi mulai terlihat tidak sabar. Mereka sudah menurunkan setengah dari muatan, sofa-sofa besar dan lemari-lemari kaca sudah tergeletak di aspal halaman. Namun belum ada tanda-tanda barang itu boleh dimasukkan ke dalam rumah. Salah satu kuli yang bertubuh paling besar, dengan keringat bercucuran di pelipisnya, menghampiri Laras yang sedang berdiri gelisah di dekat pagar. Pria itu menagih pembayaran jasa angkut yang sudah disepakati harus dibayar di muka sebagian sebelum barang masuk, sesuai prosedur perusahaan mereka. Nominalnya cukup besar mengingat barang-barang yang dibawa Laras adalah barang premium yang butuh penanganan khusus. Laras, yang masih syok melihat Tony dibawa pergi oleh mobil polisi beberapa menit yang lalu, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya. Ia membuka tas mahalnya dengan tangan gemetar, mengambil dompet kulit panjang, dan menarik selembar kartu kredit berwarna hitam. Itu adalah kartu kredit tambahan yang diberikan Tony padanya bulan lalu, simbol status yang sering ia pamerkan pada teman-teman sosialitanya. Dengan gaya angkuh yang dipaksakan, Laras menyodorkan kartu itu pada si kuli angkut yang membawa mesin edisi portable. Laras berkata ketus agar mereka cepat memprosesnya, karena ia sedang pusing dan ingin segera masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Ia masih berdelusi bahwa setelah Tony pergi, ia mungkin masih bisa bernegosiasi dengan Hanum, atau setidaknya menempati rumah itu sementara waktu. Si kuli menggesek kartu itu ke mesin. Hening sejenak menunggu sinyal. Tiba-tiba mesin itu mengeluarkan bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga, diikuti tulisan, Dechlinet, di layarnya. Kuli itu mengerutkan kening, mencoba mengulangi prosesnya sekali lagi, mungkin ada kesalahan jaringan. Namun hasilnya tetap sama. Bunyi penolakan itu terdengar seperti vonis mati bagi harga diri Laras. Kuli itu menatap Laras dengan curiga dan berkata bahwa kartunya tidak bisa dipakai. Laras panik, ia merebut mesin itu dan melihatnya sendiri. Ia berteriak bahwa itu tidak mungkin, karena limit kartu itu ratusan juta rupiah. Ia menuduh mesin kuli itu yang rusak atau sinyalnya yang jelek. Laras kemudian mengeluarkan kartu kedua, kartu debit yang juga terhubung dengan rekening Tony. Ia menyuruh kuli itu mencobanya lagi. Hasilnya nihil. Saldo tidak mencukupi atau rekening dibekukan. Wajah Laras berubah dari merah pada menjadi putih pucat. Di dalam rumah, Hanum berdiri di balik jendela kaca besar ruang tamu, memperhatikan drama yang terjadi di halaman dengan tangan bersedekap. Ia baru saja mendapat notifikasi di ponselnya dari pihak bank, bahwa pembekuan seluruh aset Tony telah berhasil dilakukan tepat pukul 9 pagi ini. Sistem perbankan bekerja dengan sangat efisien. Setiap sen uang yang ada di rekening Tony, setiap akses kartu kredit, dan setiap deposito yang diatasnamakan Tony, semuanya dikunci rapat atas permintaan pemilik kuasa rekening utama,
yaitu Yayasan Keluarga Hanum. Hanum tidak menyisakan celah sedikit pun. Ia ingin Tony dan Laras merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki daya, persis seperti yang mereka rasakan saat mengira Hanum tidak punya apa-apa. Di luar, situasi semakin memanas. Kuli angkut mulai kehilangan kesabarannya. Mereka sudah bekerja keras mengangkat barang berat di bawah terik matahari, dan sekarang klien mereka tidak bisa membayar. Kuli itu memanggil teman-temannya. Mereka mulai berbicara dengan nada tinggi, menuntut bayaran tunai jika kartu tidak bisa dipakai. Laras merogoh tasnya mencari uang tunai, tapi ia hanya menemukan beberapa lembar uang pecahan kecil yang bahkan tidak cukup untuk membeli bensin truk itu. Gaya hidup Laras selama ini sepenuhnya bergantung pada gesekan kartu Tony. Tanpa kartu itu, ia hanyalah wanita biasa tanpa penghasilan tetap. Laras mencoba menghubungi Tony, tapi ponselnya langsung tersambung ke kotak suara. Ia lupa bahwa ponsel Tony mungkin sudah disita polisi sebagai barang bukti. Laras berdiri sendirian, terpojok oleh 5 orang pria berbadan besar yang marah. Kepanikan Laras memuncak ketika supir truk mengancam akan membawa barang-barang itu ke gudang pelelangan jika tidak dibayar sekarang juga, atau lebih parah lagi, menurunkannya begitu saja di pinggir jalan raya di luar kompleks. Laras menjerit histeris, melarang mereka menyentuh barang-barang brandednya. Jeritan Laras mengundang perhatian para tetangga. Beberapa orang mulai keluar dari rumah mereka, berdiri di balik pagar, menonton keributan itu sambil berbisik-bisik. Aib yang selama ini ditutupi dinding tebal rumah mewah itu, kini terekspos telanjang di hadapan publik. Semua orang melihat, istri baru, yang sombong itu kini tak ubahnya seperti penipu yang tertangkap basah. Rasa malu yang dirasakan Laras begitu hebat, hingga ia ingin tanah membelah dan menelannya saat itu juga. Hanum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertunjukan itu. Ia berjalan keluar rumah, langkahnya tenang dan anggun. Ia tidak mendekati Laras, tetapi berbicara dari teras rumah dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh supir truk. Hanum berkata bahwa pemilik barang-barang itu tidak memiliki izin untuk tinggal di sini. Hanum meminta dengan tegas agar truk dan seluruh isinya segera meninggalkan properti pribadinya dalam waktu 10 menit. Jika tidak, ia akan memanggil satpam kompleks untuk menderek paksa truk tersebut karena memasuki pekarangan orang tanpa izin. Supir truk menatap Hanum, lalu menatap Laras yang menangis sesenggukan. Melihat kewibawaan Hanum dan kekacauan Laras, supir itu tahu siapa bos sebenarnya di sini. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut kembali sofa dan lemari yang tergeletak di aspal ke dalam bak truk. Laras berusaha menahan kuli-kuli itu, menarik lengan mereka, memohon agar barangnya jangan dibawa pergi. Tapi ia ditepis kasar. Salah satu kuli bahkan menyindir Laras dengan pedas, mengatakan bahwa gaya selangit tapi bayar kuli saja tidak mampu. Barang-barang mewah Laras dilempar asal-asalan ke dalam truk, mungkin ada yang lecet atau patah, tapi kuli-kuli itu sudah tidak peduli. Mereka hanya ingin pergi dari tempat gila itu. Setelah semua barang masuk, truk itu menyalakan mesin dan melaju pergi, meninggalkan kepulan asap hitam yang menerpa wajah Laras. Laras berdiri terbatuk-batuk di halaman yang kini kosong melompong. Ia sendirian. Tidak ada Tony, tidak ada barang mewah, tidak ada rumah gedongan. Laras berbalik menatap Hanum yang masih berdiri di teras. Tatapan mereka bertemu. Dulu Laras menatap Hanum dengan rasa menang, merasa dirinya lebih muda, lebih cantik, dan lebih dicintai. Tapi sekarang, di bawah sinar matahari yang terang benderang, Laras melihat kenyataan yang sesungguhnya. Hanum tampak bersinar dengan ketenangan dan martabatnya, sementara Laras terlihat kusam, berantakan, dan murah. Laras ingin memaki, ingin marah, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia sadar ia tidak punya daya tawar apa-apa lagi. Hanum berkata singkat, menyuruh Laras untuk pergi sebelum ia benar-benar memanggil satpam untuk menyeretnya keluar seperti sampah. Hanum menutup pintu rumah perlahan, bunyi klik kunci pintu terdengar sangat final. Laras tersentak, air matanya tumpah ruah. Ia berjalan terseok-seok keluar dari gerbang rumah mewah itu dengan kaki lecet karena sepatu hak tingginya, berjalan tanpa tujuan di trotoar panas, diiringi tatapan mencemooh dari para tetangga yang masih menonton. Runtuhnya istana pasir yang ia bangun di atas penderitaan orang lain terjadi begitu cepat, dan ini baru permulaan dari hari-hari panjang penderitaannya. Udara di dalam ruang tahanan sementara kantor polisi itu terasa lembab dan berbau apek, campuran dari keringat kering, lantai yang jarang dibersihkan, dan keputusasaan manusia. Tony duduk meringkuk di sudut bangku beton yang dingin, kedua tangannya menutupi wajah. Jas mahalnya yang tadi pagi masih terlihat gagah kini kusut tak berbentuk. Dasinya sudah lama ia lepas dan dilemparkan ke lantai. Ia sudah berjam-jam di sana, namun rasanya seperti sudah berhari-hari. Pikirannya kacau balau. Bayangan tentang rumah mewah, mobil mengkilap,
dan jabatan direktur utama berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak, bergantian dengan bayangan wajah dingin Hanum dan senyum sinis Pak Haryo. Tony masih tidak percaya bahwa hidupnya bisa berbalik 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Tadi pagi ia adalah raja yang mengusir istrinya, siang ini ia adalah pesakitan yang terkurung di balik jeruji besi. Ia merasa ini pasti hanya mimpi buruk, sebuah lelucon kejam yang akan segera berakhir ketika ia bangun nanti. Namun, suara langkah kaki petugas yang mendekat membuyarkan lamunannya. Petugas itu memanggil namanya dengan nada kasar, memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Hati Tony melonjak gembira. Ia yakin itu pasti Laras. Laras pasti datang membawa pengacara handal untuk membebaskannya. Laras mencintainya, wanita itu tidak mungkin membiarkannya membusuk di tempat kotor ini. Tony berdiri tergesa-gesa, merapikan rambutnya yang berantakan dengan jari, berusaha terlihat berwibawa meskipun situasinya menyedihkan. Ia digiring oleh petugas menuju ruang tamu tahanan, sebuah ruangan kecil dengan meja panjang yang dibatasi oleh kaca tebal dan teralis besi. Di seberang meja, duduk seorang wanita. Itu memang Laras. Tapi penampilannya jauh berbeda dari Laras yang ia kenal. Wajahnya sembab, matanya merah bengkak, dan riasannya luntur berantakan. Ia tidak terlihat seperti wanita sosialita yang anggun, melainkan seperti orang yang baru saja lolos dari bencana alam. Tony langsung menyambar gagang telepon yang menghubungkan mereka di balik kaca. Dengan suara bergetar penuh harap, ia bertanya pada Laras di mana pengacaranya dan kapan ia bisa keluar dari sini. Tony mendesak Laras untuk segera menghubungi kenalan-kenalan pejabat yang sering mereka traktir makan malam, meminta mereka untuk menekan pihak kepolisian. Namun, Laras tidak segera menjawab. Wanita itu hanya menatap Tony dengan tatapan kosong, lalu perlahan tatapannya berubah menjadi tatapan penuh kebencian. Laras tidak memegang gagang telepon di sisinya. Ia hanya duduk diam, meremas tas tangannya dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tony mengetuk kaca pemisah dengan tidak sabar, memanggil nama Laras berulang kali, menyuruhnya bicara. Akhirnya, dengan gerakan lambat dan malas, Laras mengangkat gagang telepon itu dan menempelkannya ke telinga. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Laras bukanlah kata-kata penghiburan atau janji pembebasan, melainkan sebuah makian kasar. Laras memaki Tony sebagai penipu ulung. Suaranya serak namun tajam, menusuk langsung ke jantung Tony. Laras menuduh Tony telah menjebaknya dalam ilusi kekayaan palsu. Laras berteriak bahwa ia dipermalukan di depan umum, diusir seperti anjing kurap oleh Hanum, dan sekarang semua barang mewahnya disita karena dianggap dibeli dari uang hasil kejahatan. Laras menuntut Tony untuk memberitahunya di mana ia menyimpan uang tunai yang lain, uang yang tidak terlacak oleh bank, karena Laras butuh uang itu untuk menyewa hotel dan makan. Tony ternganga mendengar tuntutan itu. Ia tidak percaya telinganya sendiri. Di saat ia sedang terpuruk dan butuh dukungan, Laras justru datang menagih uang dan memikirkan nasibnya sendiri. Amarah Tony mulai tersulut. Ia membalas bentakan Laras, mengingatkan wanita itu bahwa selama ini Laras hidup enak dari uang yang Tony berikan. Tony mengungkit semua tas, sepatu, liburan, dan apartemen yang ia biayai. Tony berkata bahwa seharusnya Laras bersyukur dan membantunya keluar, bukan malah merengek minta uang. Tony menegaskan bahwa jika ia bebas, ia bisa mencari uang lagi. Tapi Laras tertawa, tawa yang kering dan menghina. Laras berkata bahwa Tony tidak akan pernah bisa bangkit lagi, karena Tony tidak punya apa-apa. Laras mengungkapkan bahwa ia sudah tahu semuanya dari berita yang beredar cepat di media sosial. Semua orang sudah tahu bahwa kekayaan Tony sebenarnya milik Hanum. Tanpa Hanum, Tony hanyalah lelaki miskin yang tidak punya keahlian apa-apa selain menghabiskan uang istri. Kata-kata Laras itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Harga diri Tony yang sudah retak kini hancur lebur. Ia merasa dikhianati oleh wanita yang demi dirinya, ia rela menceraikan istri yang setia. Tony menatap Laras dengan nyalang, bertanya apakah Laras pernah mencintainya barang sedikit pun. Laras mendengus jijik. Dengan kejam, Laras menjawab bahwa ia tidak pernah mencintai Tony. Ia hanya mencintai gaya hidup yang Tony tawarkan. Ia mencintai kartu kredit Tony, mobil Tony, dan status sosial yang Tony berikan. Laras bahkan dengan enteng mengakui bahwa selama Tony sibuk bekerja lembur untuk menutupi penggelapan dananya, Laras sering pergi berpesta dengan pria lain yang lebih muda dan lebih menarik. Tony hanyalah sapi perah yang kini susunya sudah kering. Jadi untuk apa Laras mempertahankannya? Tony meraung marah. Ia membanting gagang telepon ke meja, lalu memukul kaca pembatas dengan kepalan tangannya sekuat tenaga, berusaha menjangkau Laras untuk mencekiknya. Ia berteriak memaki Laras sebagai wanita iblis, pelacur, dan parasit. Petugas polisi yang berjaga di sudut ruangan segera berlari mendekat, menahan tubuh Tony dan memaksanya duduk kembali. Namun Tony terus memberontak.
matanya melotot seakan ingin keluar, urat-urat di lehernya menegang mengerikan. Ia meluapkan semua sumpah serapah yang ia miliki. Laras di seberang kaca justru tampak ketakutan melihat kebuasan Tony. Ia bangkit berdiri, mundur menjauh dari kaca. Laras berkata bahwa ia menyesal pernah mengenal Tony, dan ia tidak mau terseret dalam kasus Tony. Laras berkata ia akan menjadi saksi yang memberatkan Tony agar ia sendiri bisa bebas dari jeratan hukum penadah. Sebelum Laras pergi, ia memberikan satu pukulan terakhir yang mematikan. Laras berbalik di ambang pintu dan berteriak bahwa ia bersyukur mereka belum jadi menikah resmi. Laras juga mengatakan bahwa anak yang pernah ia singgung tempo hari, yang ia katakan mungkin benih Tony, sebenarnya adalah bohong belaka. Laras tidak pernah hamil. Itu hanya trik agar Tony semakin cepat menceraikan Hanum dan membelikan rumah baru. Pengakuan itu membuat Tony terdiam seketika. Tubuhnya lemas, tenaganya hilang. Ia merosot di kursi, menatap punggung Laras yang menghilang di balik pintu. Keheningan kembali menyergapnya, tapi kali ini rasanya jauh lebih menyakitkan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Istri yang tulus sudah ia buang, anak yang polos sudah ia sakiti, dan wanita idaman yang ia kejar ternyata hanyalah fata morgana yang berbisa. Di dalam ruang kunjungan yang dingin itu, Tony akhirnya menangis. Bukan tangisan pertobatan, melainkan tangisan penyesalan seorang pecundang yang menyadari bahwa ia telah memakan umpan beracun dan kini racun itu sedang menggerogoti hidupnya perlahan-lahan. Sementara itu, di luar kantor polisi, Laras berjalan cepat dengan napas memburu. Ia merasa lega bisa meninggalkan Tony, tetapi masalahnya belum selesai. Ponselnya terus berdering. Panggilan dari pemilik kontrakan lamanya yang menagih tunggakan, panggilan dari teman-temannya yang ingin mengkonfirmasi gosip, dan panggilan dari nomor tidak dikenal yang mungkin debt collector. Laras mencoba memesan taksi online, tetapi ia baru sadar saldo dompet digitalnya kosong. Ia merogoh tasnya, mencari sisa uang receh. Hanya ada beberapa lembar ribuan yang lecek. Langit di atas kota mulai mendung, awan hitam bergulung-gulung menandakan hujan badai akan segera turun. Laras berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangan mencoba menghentikan angkutan umum, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 2 tahun terakhir. Sebuah bus kota tua yang penuh sesak berhenti. Laras ragu sejenak, bau asap knalpot dan keringat penumpang menyeruak keluar saat pintu bus terbuka. Namun, rintik hujan mulai turun membasahi baju mahalnya. Dengan terpaksa, Laras naik ke dalam bus, berdesak-desakan dengan orang banyak. Ia terjepit di antara seorang pedagang pasar yang membawa keranjang ikan dan seorang pelajar yang menggendong tas besar. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang memujinya. Di dalam bus yang pengap itu, Laras menyadari bahwa roda nasib telah berputar ke titik terendah, dan ia harus mulai belajar merangkak lagi dari dasar lumpur yang ia ciptakan sendiri. 2 hari telah berlalu sejak peristiwa pengusiran dan penangkapan yang menggemparkan itu. Suasana di rumah besar itu kini terasa sangat berbeda. Udara yang dulu terasa berat dan penuh ketegangan, kini terasa ringan dan lapang. Hanum membuka semua jendela lebar-lebar, membiarkan angin pagi yang segar masuk menggantikan aroma maskulin parfum Tony dan aroma menyengat parfum Laras yang sempat tertinggal. Sejak pagi buta, Hanum sudah sibuk. Bukan sibuk menangisi nasib menjadi janda, melainkan sibuk menata ulang hidupnya. Ia mengganti semua sprei, mengganti tata letak sofa, dan membuang semua barang pribadi milik Tony ke dalam kantong-kantong plastik hitam besar. Ia tidak ingin ada jejak masa lalu yang tersisa. Setiap kali ia memasukkan kemeja atau jas Tony ke dalam plastik, ia merasa seolah sedang membuang beban berat dari pundaknya. Yuli, asisten rumah tangganya, membantu dengan semangat, sesekali bersenandung kecil karena ikut merasakan kelegaan majikannya. Bintang sedang duduk di karpet ruang tengah, bermain dengan robot-robotannya. Sesekali anak itu menengadah, menatap ibunya dengan mata bulat yang penuh tanya. Anak sekecil itu memiliki kepekaan yang luar biasa. Ia tahu ayahnya tidak ada, tapi ia juga merasakan bahwa ibunya jauh lebih bahagia. Bintang bertanya pelan, kemana perginya ayah dan apakah ayah akan pulang untuk makan malam? Pertanyaan polos itu sempat membuat gerakan tangan Hanum terhenti sejenak. Hanum meletakkan lipatan baju di tangannya, lalu berjalan menghampiri Bintang. Ia duduk bersimpuh di hadapan putranya, mensejajarkan tingginya. Hanum tidak mau berbohong, tapi ia juga tidak ingin melukai hati anaknya. Dengan lembut, Hanum menjelaskan bahwa ayah sedang pergi ke tempat di mana ayah harus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Hanum berkata bahwa ayah telah melakukan kesalahan, dan setiap orang yang berbuat salah harus bertanggung jawab. Bintang mengangguk-angguk, seolah mengerti konsep tanggung jawab meski usianya masih belia. Hanum memeluk Bintang, mencium aroma rambut anaknya yang wangi sampo bayi. Ia berjanji dalam hati akan menjadi ayah sekaligus ibu yang hebat bagi Bintang,
sehingga ketidakhadiran Tony tidak akan meninggalkan lubang menganga di hati anaknya. Siang harinya, ponsel Hanum berdering. Nama Pak Haryo muncul di layar. Hanum mengangkatnya dengan tenang. Pak Haryo mengabarkan bahwa Tony memohon untuk bertemu dengan Hanum. Tony menggunakan hak 1 kali kunjungan keluarga darurat untuk meminta mediasi. Pak Haryo menyarankan Hanum untuk tidak perlu datang jika tidak mau, karena secara hukum posisi Hanum sudah sangat kuat dan tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Namun, Hanum terdiam sejenak. Ia memandang ke arah taman, melihat bunga-bunga yang mulai bermekaran. Ia merasa perlu menutup buku ini dengan sempurna. Ia tidak ingin ada satu halaman pun yang menggantung. Hanum mengatakan pada Pak Haryo bahwa ia akan datang. Bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal yang sesungguhnya. 1 jam kemudian, Hanum melangkah masuk ke kantor polisi dengan penampilan yang sangat berbeda dari saat Tony terakhir melihatnya. Hanum mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah gamis sederhana namun elegan dengan potongan tegas, dan jilbab yang rapi membingkai wajahnya yang bersinar. Tidak ada jejak kesedihan atau kelelahan di wajahnya. Ia berjalan dengan punggung tegak, langkahnya mantap penuh percaya diri. Para petugas yang melihatnya mengangguk hormat, seolah mengakui aura wibawa yang memancar dari dirinya. Hanum dibawa ke ruang pertemuan khusus yang lebih privat. Di sana, Tony sudah menunggu. Kondisi Tony sangat mengenaskan. Wajahnya kusam ditumbuhi janggut kasar yang tidak terawat, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat, dan tubuhnya terlihat kurus dalam balutan baju tahanan berwarna oranye mencolok. Saat melihat Hanum masuk, mata Tony berbinar sekilas. Ia langsung berdiri, mencoba meraih tangan Hanum, tapi Hanum melipat kedua tangannya di dada, menjaga jarak aman. Tony kembali duduk dengan canggung. Suaranya parau saat ia mulai berbicara. Tony memohon maaf. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa ia menyesal. Ia mengatakan bahwa ia dibodohi oleh Laras, bahwa ia sebenarnya masih mencintai Hanum dan Bintang. Tony memohon agar Hanum mencabut laporannya. Ia berjanji akan memperbaiki semuanya, ia akan menjadi suami yang penurut, ia akan bekerja apa saja asalkan tidak dipenjara. Tony bahkan mulai membawa-bawa nama agama, mengatakan bahwa istri yang sholehah harus memaafkan suami yang hilaf. Ia mencoba memanipulasi perasaan Hanum dengan menggunakan dalil-dalil yang selama ini tidak pernah ia amalkan. Hanum mendengarkan semua racauan itu dengan wajah datar. Setelah Tony selesai bicara dan kehabisan napas karena menangis, Hanum baru membuka suara. Suaranya tenang, rendah, namun setiap katanya memiliki bobot yang menghancurkan. Hanum berkata bahwa ia sudah memaafkan Tony sebagai sesama manusia, karena menyimpan dendam hanya akan menjadi penyakit bagi hatinya sendiri. Tony tersenyum lebar mendengar kata, memaafkan, mengira itu adalah tiket kebebasannya. Namun, Hanum melanjutkan kalimatnya. Ia memaafkan, tetapi proses hukum dan konsekuensi duniawi harus tetap berjalan. Hanum menegaskan bahwa apa yang Tony lakukan bukan sekadar hilaf emosional, melainkan kejahatan terencana yang merugikan banyak pihak, termasuk masa depan Bintang yang uang pendidikannya nyaris dikuras habis oleh Tony. Hanum mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap mata Tony yang mulai panik. Hanum berkata bahwa talak 3 yang Tony ucapkan di depan Bintang adalah doa yang dikabulkan Tuhan. Saat Tony mengucapkannya, pintu langit terbuka dan mengamini perpisahan mereka. Hanum mengatakan bahwa ia menerima talak itu dengan lapang dada. Bagi Hanum, Tony sudah mati sejak hari itu. Pria yang duduk di depannya hanyalah orang asing yang memiliki masa lalu bersamanya. Hanum juga memberitahu Tony bahwa ia akan mengganti nama belakang Bintang, menghapus jejak nama Tony dari identitas anaknya, karena Tony tidak pantas menjadi nasab bagi anak sebaik Bintang. Itu adalah pukulan telak bagi ego Tony sebagai seorang laki-laki. Kehilangan harta mungkin menyakitkan, tapi dihapuskan dari silsilah anaknya sendiri adalah kematian sosial yang mutlak. Tony menangis meraung-raung, kali ini bukan sandiwara. Ia benar-benar merasakan kehilangan yang nyata. Ia memohon, bersujud di lantai kotor ruang pertemuan, mencoba memegang ujung kaki Hanum. Tapi Hanum sudah berdiri. Hanum tidak menendangnya, tidak meludahinya, ia hanya melangkah mundur menjauh dari jangkauan Tony. Hanum berkata singkat sebagai penutup pertemuan itu. Ia berkata, selamat menikmati 24 jammu yang abadi di sini, Tony. Waktuku terlalu berharga untuk dihabiskan melihatmu. Tanpa menoleh lagi, Hanum berbalik badan dan berjalan menuju pintu keluar. Suara teriakan Tony yang memanggil namanya terdengar semakin menjauh, dan akhirnya teredam saat pintu besi berat itu ditutup oleh petugas. Hanum berjalan keluar dari gedung kantor polisi itu. Di luar, hujan badai yang tadi mengguyur kota sudah berhenti. Matahari sore mulai muncul dari balik awan, menciptakan bias cahaya keemasan yang indah di langit. Udara terasa bersih dan segar,
bau tanah basah menyeruak menenangkan jiwa. Hanum menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan oksigen kebebasan. Ia merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emas yang sempit. Ia melangkah menuju mobilnya di mana Pak Haryo sudah menunggu. Hidup baru sudah menantinya. Bukan hidup yang penuh drama dan air mata, melainkan hidup yang tenang, mandiri, dan bermartabat bersama Bintang. Hanum tersenyum, kali ini senyum yang benar-benar lepas, menyongsong masa depan di mana ia adalah nahkoda tunggal bagi bahtera kehidupannya sendiri. Pintu masa lalu sudah tertutup rapat, dan kuncinya sudah ia buang jauh-jauh ke dasar samudra kenangan yang tidak akan pernah ia selami lagi. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar menghantam kehidupan Tony dan Laras, dan waktu seolah berjalan dengan kecepatan yang berbeda bagi setiap orang. Bagi Tony, waktu terasa merayap lambat dan menyiksa di balik jeruji besi rumah tahanan. Ruang sel yang sempit itu dihuni oleh 5 orang lainnya, membuat udara selalu terasa pengap dan panas, jauh berbeda dari kamar tidur ber-AC yang dulu ia tempati. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar tipis yang digelar di atas lantai semen yang dingin dan keras. Setiap malam, Tony terjaga menatap langit-langit sel yang lembab, dihantui oleh bayangan masa lalunya yang gemilang. Ia merindukan masakan rumah buatan Hanum, merindukan tawa Bintang, dan merindukan kenyamanan yang dulu ia anggap remeh. Teman-teman selnya sering mencemoohnya sebagai bos koruptor yang cengeng, dan Tony tidak punya nyali untuk melawan. Harga dirinya sudah luntur bersama seragam tahanan oranye yang kini melekat di tubuhnya setiap hari. Hari itu adalah jadwal sidang pembacaan tuntutan. Tony duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk dalam. Ia tidak berani menoleh ke arah bangku pengunjung, takut melihat tatapan menghakimi dari orang-orang yang dulu mengenalnya. Namun, kekhawatirannya tidak beralasan, karena tidak ada satupun temannya yang datang. Rekan-rekan bisnis yang dulu sering ia traktir makan mewah, teman-teman golf yang selalu memuji pukulan bolanya, semuanya menghilang bak ditelan bumi saat tahu Tony jatuh miskin dan bermasalah hukum. Tony benar-benar sendirian. Pengacara publik yang mendampinginya hanya berbicara seperlunya, menjelaskan bahwa bukti-bukti penggelapan dana yang diserahkan oleh pihak Hanum sangat kuat dan tidak terbantahkan. Jaksa menuntut hukuman penjara 5 tahun ditambah denda besar yang harus dibayar. Jika tidak bisa membayar denda, masa tahanan akan ditambah. Tony mendengarkan itu semua dengan tubuh gemetar. 5 tahun. Itu artinya ia akan kehilangan masa-masa pertumbuhan Bintang, dan saat ia keluar nanti, ia akan menjadi pria parubaya mantan narapidana yang tidak punya apa-apa. Sementara itu, di sudut kota yang lain, nasib Laras tidak kalah menyedihkan. Wanita yang dulu selalu tampil glamor itu, kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di gang buntu yang becek. Uang tabungannya yang sedikit sudah habis untuk membayar sewa kos dan makan sehari-hari. Barang-barang mewah pemberian Tony sudah ia jual satu persatu. Tas-tas bermerek yang dulu ia banggakan ternyata dihargai sangat murah oleh toko barang bekas karena Laras tidak memiliki sertifikat aslinya. Sertifikat itu tertinggal di rumah Hanum dan mungkin sudah dibakar. Laras mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, berharap ada yang mau meminjamkan uang atau setidaknya mengajak makan. Namun, nomornya sudah diblokir oleh hampir semua orang. Gosip tentang dirinya yang menjadi pelakor dan diusir secara memalukan sudah menyebar luas di lingkaran pergaulan mereka. Bagi kaum sosialita itu, Laras kini adalah aib yang harus dihindari agar tidak menular. Siang itu, Laras duduk di lantai kamar kosnya yang hanya beralaskan karpet plastik, memandang sisa mie instan di mangkuknya dengan tatapan nanar. Ia teringat betapa dulu ia sering membuang-buang makanan mahal di restoran, hanya karena rasanya sedikit kurang pas di lidah. Sekarang, sebungkus mie instan adalah kemewahan baginya. Tiba-tiba pintu kosnya digedor keras. Itu adalah ibu kos yang menagih uang sewa bulan depan. Laras memohon perpanjangan waktu dengan wajah memelas, tapi ibu kos yang galak itu tidak peduli. Ia mengancam akan mengusir Laras jika dalam 3 hari tidak ada pembayaran. Laras menangis histeris setelah pintu ditutup. Ia merasa dunia begitu tidak adil padanya. Ia menyalahkan Tony yang tidak becus menjaga harta, menyalahkan Hanum yang begitu tega, tanpa sadar bahwa semua ini adalah buah dari keserakahannya sendiri. Laras mencoba melamar pekerjaan, tapi dengan ijazah yang pas-pasan dan riwayat hidup yang kosong, karena selama ini hanya mengandalkan pria, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Satu-satunya tawaran yang masuk adalah menjadi pemandu lagu di tempat karaoke pinggiran kota, sebuah pekerjaan yang dulu sangat ia hina. Di sisi lain kota, di sebuah gedung perkantoran megah, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Hanum berjalan keluar dari ruang rapat direksi dengan langkah mantap, diikuti oleh Pak Haryo dan beberapa staf eksekutif. Hanum baru saja memimpin rapat pemegang saham pertamanya sebagai direktur utama yang baru. Penampilannya terlihat profesional dan berwibawa. Tidak ada lagi Hanum yang pemalu dan penurut.
Yang ada kini adalah seorang pemimpin wanita yang cerdas dan tegas. Dalam waktu 1 bulan, Hanum berhasil membersihkan kekacauan manajemen yang ditinggalkan Tony. Ia memecat staf-staf yang terlibat dalam skema kecurangan Tony dan menggantinya dengan orang-orang profesional yang jujur. Keuntungan perusahaan mulai stabil, dan kepercayaan investor kembali pulih. Hanum membuktikan pada semua orang, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bayang-bayang seorang suami. Sore harinya, Hanum menjemput Bintang di sekolah. Bintang berlari riang menyambut ibunya, wajahnya cerah tanpa beban. Trauma akibat pertengkaran orang tuanya perlahan mulai pudar berkat kasih sayang dan perhatian penuh dari Hanum. Hanum tidak pernah menjelek-jelekan Tony di depan Bintang, namun ia juga tidak memberi harapan palsu. Ia mengajarkan Bintang untuk menjadi anak laki-laki yang kuat dan bertanggung jawab, agar kelak tidak tumbuh menjadi pria seperti ayahnya. Saat di dalam mobil perjalanan pulang, Bintang bercerita antusias tentang teman barunya di sekolah. Hanum mendengarkan sambil tersenyum, sesekali mengusap kepala anaknya. Ia memandang jalanan kota yang padat lewat kaca jendela mobilnya yang nyaman. Di suatu tempat di sana, ada Tony yang sedang meratapi nasib di balik jeruji besi, dan ada Laras yang sedang berjuang melawan kelaparan. Hanum tidak merasa kasihan, tapi juga tidak merasa dendam lagi. Ia hanya merasa bahwa alam semesta sedang bekerja menyeimbangkan neraca keadilan. Mereka mendapatkan tepat seperti apa yang mereka tanam. Dan bagi Hanum, masa lalu itu sudah menjadi spion kecil yang sesekali ia lirik, bukan kaca depan yang menjadi fokus tujuannya. Malam itu, Hanum menerima surat resmi dari pengadilan agama. Akta cerainya sudah keluar. Ia resmi menyandang status janda. Dulu, kata itu terdengar menakutkan baginya. Tapi malam ini, saat ia memegang lembaran kertas itu, ia justru merasakan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanum menyimpan akta itu di laci, lalu pergi ke dapur untuk membuatkan susu hangat bagi Bintang. Hidup terus berjalan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hanum merasa benar-benar hidup. Ia bukan lagi istri Tony. Ia adalah Hanum, seorang wanita mandiri, seorang ibu yang tangguh, dan pemilik sah dari takdirnya sendiri. Di kejauhan, suara sirine polisi terdengar sayup-sayup, mengingatkan bahwa di luar sana hukum karma masih terus berpatroli mencari mangsanya, sementara Hanum tidur nyenyak dalam perlindungan doa dan ketulusan hatinya. 6 bulan kemudian, musim telah berganti, hujan badai yang suram telah digantikan oleh langit musim kemarau yang cerah dan biru. Kehidupan Hanum semakin bersinar. Perusahaan warisan ayahnya kini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya, bahkan membuka cabang baru di luar kota. Namun, pencapaian terbesar Hanum bukanlah harta yang bertambah, melainkan kebahagiaan Bintang yang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan percaya diri. Hari ini adalah hari Minggu yang cerah. Hanum memutuskan untuk mengajak Bintang jalan-jalan ke pusat kota menggunakan mobil barunya, sebuah SUV Eropa yang kokoh dan nyaman, hasil dari dividen perusahaan yang sah dan berkah. Hanum menyetir sendiri dengan santai, menikmati alunan musik instrumental yang menenangkan dari sistem audio mobil yang jernih. Bintang duduk di kursi penumpang depan, bernyanyi kecil mengikuti irama musik sambil melihat pemandangan gedung-gedung tinggi. Lampu lalu lintas di sebuah perempatan besar menyala merah. Hanum menghentikan mobilnya perlahan. Perempatan ini berada di dekat pasar tradisional yang ramai dan semrawut, kontras dengan kenyamanan di dalam kabin mobil Hanum yang sejuk ber-AC. Sambil menunggu lampu hijau, pandangan Hanum tidak sengaja tertuju ke arah trotoar di sebelah kiri jalan. Di sana, terjadi sedikit keributan. Seorang wanita terlihat sedang beradu mulut dengan seorang tukang ojek pangkalan. Wanita itu mengenakan pakaian yang terlihat kusam dan kedodoran, rambutnya diikat asal-asalan, dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya karena gurat kelelahan dan stres yang mendalam. Ia membawa beberapa kantong plastik besar yang terlihat berat, sepertinya berisi barang dagangan atau belanjaan murah. Mata Hanum menyipit, mengenali sosok itu. Itu adalah Laras. Laras yang 6 bulan lalu datang ke rumahnya dengan sepatu hak tinggi dan kacamata hitam, memandang rendah semua orang. Kini, Laras berdiri di pinggir jalan yang panas, berteriak-teriak mempermasalahkan uang kembalian Rp2.000 yang kurang dari tukang ojek. Tukang ojek itu terlihat kesal dan memaki Laras, membuat Laras semakin histeris. Tidak ada lagi pesona wanita simpanan yang memikat, yang tersisa hanyalah wanita yang tergerus kerasnya kehidupan jalanan. Hanum melihat Laras menghitung uang receh di telapak tangannya dengan tangan gemetar, wajahnya penuh keringat dan debu. Pemandangan itu begitu menyedihkan, namun sekaligus menjadi bukti nyata bahwa roda kehidupan itu bulat dan berputar tanpa ampun. Bintang yang ikut melihat ke arah keributan itu bertanya polos pada ibunya. Ia bertanya siapa wanita yang sedang marah-marah itu, dan mengapa dia terlihat sedih sekali. Hanum terdiam sejenak.
Ia bisa saja membuka kaca jendela, memanggil Laras, dan memberikan sedikit uang sekadar untuk memuaskan egonya melihat Laras merendah. Atau ia bisa berhenti dan mengejek Laras seperti yang dulu Laras lakukan padanya. Namun, Hanum tidak melakukan keduanya. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah menyakiti balik, melainkan menjadi begitu bahagia dan sukses hingga keberadaan orang yang menyakiti kita menjadi tidak relevan lagi. Laras sudah mendapatkan hukumannya dari kehidupan, dan Hanum tidak perlu menjadi eksekutor tambahan. Hanum menoleh pada Bintang dan tersenyum lembut. Ia menjawab pertanyaan Bintang dengan bijak, mengatakan bahwa itu hanyalah seseorang yang sedang belajar tentang kehidupan, sama seperti kita semua. Hanum tidak menyebut nama Laras, ia tidak ingin mengotori memori anaknya dengan nama orang yang pernah berniat jahat pada mereka. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Hanum menginjak pedal gas perlahan. Mobil mewahnya melaju mulus, meninggalkan Laras yang masih sibuk bertengkar di pinggir jalan, tertinggal di belakang dalam kepulan debu dan kebisingan kota. Laras sempat menoleh saat mobil Hanum lewat, mungkin mengenali plat nomor atau sekadar kagum melihat mobil bagus. Tapi ia tidak pernah tahu bahwa di dalam mobil itu ada wanita yang dulu ia hina, yang kini melaju jauh meninggalkannya dalam segala aspek kehidupan. Beberapa kilometer dari sana, di sebuah lembaga pemasyarakatan, Tony sedang menyapu halaman penjara di bawah terik matahari. Itu adalah tugas rutinnya sebagai narapidana. Tubuhnya kini kurus kering, kulitnya menghitam terbakar matahari. Ia berhenti sejenak untuk menyeka keringat, menatap burung yang terbang bebas di angkasa. Kabar tentang kesuksesan Hanum sempat ia dengar dari pengacaranya yang datang sebentar minggu lalu untuk mengurus sisa administrasi denda. Pengacara itu bercerita bahwa Hanum masuk majalah bisnis sebagai wanita inspiratif tahun ini. Mendengar itu, hati Tony terasa perih, bukan karena cemburu, tapi karena penyesalan yang teramat dalam. Ia menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memungut batu kerikil yang kini pun telah hilang entah kemana. Tony menunduk, melanjutkan menyapu sampah daun kering, menyadari bahwa sisa hidupnya mungkin akan ia habiskan dengan membersihkan sampah-sampah masa lalunya sendiri. Cerita berakhir dengan pemandangan mobil Hanum yang melaju menuju jalan tol yang lengang, menuju sebuah villa di pegunungan untuk berlibur berdua dengan Bintang. Langit sore berwarna jingga keemasan yang indah membentang di hadapan mereka. Hanum membuka sedikit kaca jendela, membiarkan angin sejuk menerpa wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang sempurna. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada lagi rasa sakit. Semuanya telah lunas terbayar. Dalam hati, Hanum membatin sebuah epilog untuk perjalanan hidupnya ini. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan fondasi rumahku, tanpa tahu bahwa akulah tanah tempat rumah itu berdiri. Badai memang bisa merusak atap dan memecahkan jendela. Tapi setelah badai berlalu, tanah yang kuat akan menumbuhkan bunga-bunga baru yang jauh lebih indah. Hari ini, aku tidak merayakan kehancuran mereka, aku merayakan keutuhan diriku sendiri. Talak 3 itu bukan akhir. Itu adalah pintu gerbang menuju surga duniaku yang sesungguhnya. Hanum menekan tombol di dashboard mobil, memutar lagu kesukaan Bintang. Tawarnya Bintang memenuhi kabin mobil, suara paling merdu di dunia bagi Hanum. Mobil itu terus melaju, membawa mereka menuju masa depan yang cerah, meninggalkan bayang-bayang kelam jauh di belakang, tak terlihat lagi di kaca spion, terlupakan dan tak lagi berarti.